Habib, ada nggak sih orang soleh tapi ada dari keluarganya nggak Allah turunkan hidayah? Jangankan orang soleh, Nabi aja ada. Nabi ada keluarganya yang nggak Allah turunkan hidayah. Ada. Siapa? Yang pertama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh punya anak. Siapa? Aan, tukang tambal ban. Siapa? Kan Nabi Nuh ujiannya gede. Nabi Nuh itu punya umur 1050 tahun. Kita 1050 tahun ngapain tuh ya? 1050 tahun umur Nabi Nuh punya murid, punya umat cuma 80 orang. Dakwahnya 950 tahun. Kebayang kalau kita punya pondok, kita punya madrasah, 10 tahun sekali aja cuma dapat santri satu. Hancur. Bayaran gak ada. Madrasah rubuh. Orang gak ada santrinya. Nabi Nuh nyerah di tengah jalan. Ya Allah, saya nyerah. Saya ngibarin bendera aja dah. Kenapa memang ya Nuh? Ini umat udah pada kurang ajar. Diajak nggak mau. Semasa setiap 100 tahun yang datang cuma satu. Ya Allah, udah binasain umatnya. Nabi Nuh minta dibinasain umatnya. Allah jawab, Nuh mau dibinasain. Udah nggak sanggup? Iya ya Allah. Ya udah bikin perahu. Bikin perahu ya Allah. Dari apa? Kayu. Kayunya dari mana ya Allah? Dari pohon. Pohonnya dari mana? Dikasih sama Allah tuh bibitnya. Tanam. Nabi Nuh, Allah tahu betul Nabi Nuh ini udah nggak sanggup. Allah mau turunin banjir, Allah mau turunin adab sebentar, tapi Allah menguji Nabi Nuh untuk diberikan satu ujian agar dia ditambahkan kesabarannya di hadapan Allah. Suruh nanam dulu. Kita mau makan nasi, nyari beras gampang nggak di pasar? Coba kalau model kita kayak Nabi Nuh, mau makan, tanam dulu tuh padi. Mati masal kita. Lah orang panen 3 bulan sekali, kadang 6 bulan. Ini Nabi Nuh suruh nanam pohon. Begitu tanam pohon, tebang, jadiin kayu. Udah nunggunya lama, ngebangunnya lama. Umatnya apa bilang? Yang kafir ini pada bilang, lihat tuh, Nuh makin gila. Nuh makin ngebangun perahu di tengah kota. Kalau zaman dulu pusat perniagaan atau pasar itu disebutnya kota. Paham? Jangan kayak netizen maha benar. Kadang saya lagi ngomong begini, mana ada zaman Nabi Nuh kota. Tolol. Namanya orang yang namanya kota itu pusat perniagaan. Di mana? Dekat apa jauh? Jauh. Di situ ada gedung nggak? Ada bank nggak? Ada pasar nggak? Ada swalayan nggak? Entu namanya kok. Kalau mau kota beneran Jakarta no. Betul nggak? Cerdas ngapa? Cerdas dikit jadi orang jangan bloon-bloon aman. Nah, Nabi Nuh udah ngebangun perahu, lantai pertama udah jadi. Umat yang kafir kurang ajar, dia buang air kecil, buang air besar di perahu Nabi Nuh. MCK. Sekali 2 kali semua sampai dak terakhir naik. Ini kotoran udah numpuk. Ada yang mau berenang nggak lu? Ada ada air pipis. Semuanya. Terakhir ada orang lumpuh gedek banget sama Nabi Nuh. Ini orang yang lumpuh bilang, para pemuda tolong gendong saya. Mau kemana Tuhan? Saya mau buang air besar. Di mana? Di kapal Nabi Nuh. Ini ada kamar mandi, nggak mau. Saya mau jadi situ. Emang dasar udah benci banget orang. Digendong sampai ke dalam perahu, ditinggal sama yang muda ini ditinggal. Ngapain orang lagi diliatin?
Kalau ada orang tanya, Habib, ciri-ciri ikhlas bagaimana sih orang yang ikhlas? Lu buang air besar, lu tengok itu orang yang ikhlas. Udah, gua mah jawabannya gitu aja udah. Udah, lu ketawa, lu begitu kan? Sama gua. Begitu yang lumpuh ini dia buang air, selesai buang air, dia pegangan tiang kapalnya Nabi Nuh, dia kepleset, jatuh, ketiban kotoran segitu banyak. Geli nggak? Nggak usah geli, kan bukan elu yang jatuh. Begitu dia jatuh, bangun, bisa jalan, lumpuhnya sembuh. Begitu keluar dari perahu, dia anak muda lagi pada nungguin. Tuan, tadi nggak bisa jalan, iya, tiba-tiba saya sembuh. Gimana ceritanya? Saya jatuh kena kotoran jadi begini. Masih banyak. Umumin sama semuanya. Kotoran yang di perahu Nabi Nuh bisa nyembuhin penyakit. Yang datang bawa rantang, yang datang bawa ember. Dia yang kotorin, dia yang tuh. Kalau Allah sudah punya mau, jangan khawatir. Kalau ujian udah datang, ada sesuatu yang kita ngerasa nggak mampu, Allah bakal turun tangan untuk ngeselesain urusan kita. Contoh corona, inget nggak? Ih, gue malu. Susah sih pas corona. Tapi saya ambil hikmah. Berapa tahun corona? 2 tahun, 3 tahun. 2 tahun, 3 tahun. Ada yang sampai sekarang masih corona. Kemarin saya lagi coba, saya ke dokter, saya bilang, dok, saya nggak ke rumah sakit deh, dokter aja deh nyamperin saya bilang gitu. Datang ke rumah, dia bawa swab, antigen. Ya udah tahu gue flu ya, mau dicolok-colok. Nih hidung panjang, lubangnya dalam banget ini. Nah sekali rojok kan sampai ujung ini. Dok, mau diapain? Mau dites swab. Lu mendingan pulang deh, dok. Nggak usah deh pakai dirojok-rojok hidung saya nih. Dokter tahu nggak? Begitu ini dirojok ini hidung, otak ketemu. Itu kayak dikelitikin tuh, dok. Subhanallah, saya dikasih obat akhirnya. Terus dia bilang, Bib, hati-hati, corona masih ada. Bodoh amat. Gara-gara corona jadwal pada hilang, Pak, Bu. Batal semuanya. Pusing saya. Pusing nggak, Pak? Ibu? Pusing? Alah, pusing hamil lagi. PA. Bapak pusing tiap malam. Nongkrong. Sudon aja. Pusing ya? Yang kerja di PHK. Betul? Yang punya usaha bangkrut. Betul nggak? Semuanya kolab. Kayak ikan ditaruh di daratan, glepak sana, glepak sini. Betul nggak? Tapi saya mau tanya, begitu corona, sarapan berhenti nggak kita? Makan siang? Sore masih nyemil singkong ubi, ngopi. Malam masih makan. Tengah malam masih nyemil Indomie. Apaan yang dipusingin tuh, lu makan mulu? Kadang manusia nggak sadar diri, padahal itu ujian Allah, tapi Allah nggak tinggal diam. Rezekinya pasti ada, nggak ada orang gara-gara corona mati. Ada. Saat corona 2 tahun kelaparan mati. Ada. Nggak ada. Orang mati semua dibilang karena corona. Salah umur. Emang umurnya udah segitu mau dikata apa? Kadang kita juga salah doa, salah hati-hati loh. Hati-hati ya. Ini kita salah doa, Allah jawab doa kita, hati-hati. Kadang kita minta, ya Allah banyakin rezeki kami. Betul. Mau banyak rezeki. Buat apa? Ayo, buat apa? Ibadah. Nah, bohong banget. Nggak ada duitnya aja kita bilang ibadah. Kalau gitu ada duitnya, perempuan nyetok skincare biar glowing. Yang laki duit banyak kawin lagi. Betul nggak?
Allahumma, ini malam doa kita dikabuli. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit. Kaget nggak? Mati. Manfaat duitnya? Enggak bakal. Mintanya apa? Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Itu mintanya. Kadang orang minta, ya Allah, panjangkan umur kami. Mau panjang umur? Yakin? Mau? Yang lain mati, lo doang sendirian mau? Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri. Kan nggak enak. Mintanya apa? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Ini mintanya. Nah, ini yang terakhir nih. Nih, orang yang doa yang terakhir nih kadang nggak punya otak. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Unyil. Kebayang. Ini yang nonton 1.800 followers ini. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sampai mana tadi itu? Kadang kita doa sama Allah minta dimasukin ke dalam surga. Maaf, kalau saya pindah ke kampung ini boleh apa enggak? Kira-kira kalau saya minta sama Pak Lurah, saya mesti bikin paspor, tapi KTP harus selesai besok. Kira-kira diusahain nggak? Karena punya orang dalam KTP keluar besok. Lu memasuk surga, orang dalamnya siapa? Siapa orang dalamnya? Tapi alhamdulillah kita punya Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang dalam kita. Beliau nggak pernah untuk tutup mata menunggu umat agar semuanya dikumpulkan di dalam surganya Allah. Lu pernah ngaca nggak? Punya kaca di rumah? Coba ntar pulang ngaca. Tanya tuh sama kaca. Jenengan pantes masuk surga enggak? Coba tanya. Sholat kagak, ngaji kagak, main slot, udara dingin dikit, AO, Amer, bukan orang sini, bukan. Fono. Agak kemari dikit. Ini bahaya. Tapi Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengajarkan kita di dalam doanya. Ya Allah, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurgamu, melainkan karena ada kekasih kami dan kami yang kami cintai, maka masukkan kami ke dalam syurgamu bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doanya, main masuk surga aja. Kadang ada yang ngomong, Bib, doain saya Bib. Ya Allah Bib, saya di depan pintu surga juga nggak apa-apa lah. Depan pintu surga. Emang lu tahu surga bukanya kemana itu pintu? Kalau buka ke dalam lu aman, lu masuk. Nah kalau bukanya keluar, nyemplung lu. Dia pikir pintu surga rolling door kali ya. Udah mintanya sama Allah, ya Allah masukkan kami ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ternyata hidayah itu mahal. Nabi Nuh manggil Kan'an, wahai Kan'an, naik ke atas perahu-na. Apa jawaban Kan'an? Ya bunayya, wahai anak, wahai ayahku, jika akan turun air ke bumi, maka saya akan naik ke atas gunung yang tertinggi. Jangankan Kan'an, gunung-gunungnya digulung oleh Allah sampai semuanya binasa. Jadi jangan main-main. Kalau Allah sudah punya mau, kita nggak akan pernah bisa buat apa-apa. Anak Nabi tidak Allah turunkan hidayah kepadanya, mati tanpa membawa iman ke hadapan Allah. Ada lagi Bib? Ada. Istri Nabi Allah Lut, Allah tidak turunkan hidayah kepada beliau. Kepada istri Nabi Lut enggak diturunin hidayah sampai matinya tanpa membawa iman ke hadapan Allah. Ada lagi, ada bapak Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang bernama Azar. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi
Nabi Ismail adalah seorang nabi, tapi kakek dari Nabi Ismail, ayah dari Nabi Ibrahim, seorang pembuat berhala. Sampai matinya tidak Allah turunkan hidayah, mati tanpa membawa iman. Ada lagi nggak, Bib? Ini tapi bukan nabi. Ini solehah, seorang wanita yang taat kepada Allah. Suaminya masuk neraka, suaminya enggak Allah turunkan hidayah. Siapa namanya? Siti A. Punya suami siapa? Siapa, Bu? Kurang kenceng siapa? Maun. Siapa?